Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Antoni dengan NIM B1B12146 ingin menjelaskan mengenai otonomi daerah. Baiklah, langsung saja dari pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia ini otonomi daerah sudah diterapkan. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini membuat pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya tersebut. Selanjutnya, secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua yang berasal dari nomos yang memiliki arti aturan. Berdasarkan etimologi, otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri, atau mengatur. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Dalam makna sempit, otonomi memiliki arti mandiri. Selanjutnya, dalam makna luas, memiliki arti berdaya. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerah sendiri. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya. Hal ini didasari oleh pelaksanaannya sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, otonomi daerah berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang, sedangkan arti dari daerah otonomi adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan tersebut memiliki batas daerah tertentu. Daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya. Selain itu, terdapat pula wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini juga didasari oleh aspirasi masyarakat di dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah menurut beberapa ahli. Yang pertama, F. Sugeng Istianto, otonomi daerah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan wewenang suatu daerah dalam mengurus rumah tangga daerah. Menurut dari Syarif Saleh, dia memiliki definisi mengenai otonomi daerah, antara lain otonomi daerah adalah sebuah hak untuk mengatur dan memberi perintah. Adapun yang dapat diatur dan diberi perintah adalah daerah sendiri tersebut. Hak tersebut adalah hak yang didapatkan dari pemerintahan pusat. Selanjutnya dari Kansil, menurut Kansil otonomi daerah menyangkut tiga hal. Hal tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban. Tiga hal tersebut berkaitan dengan daerahnya, yaitu untuk mengatur sekaligus mengurus daerahnya. Tentunya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang masih berlaku. Tujuan dari otonomi daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi. Yang ketiga, bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, dan juga bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD. Dan juga yang terakhir, bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Prinsip dari otonomi daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahan sendiri. Akan tetapi, harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut.
Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan tersebut berdasarkan dari prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang, serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memperdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang luas. Asas otonomi daerah. Otonomi daerah juga mempunyai asas-asas yang ada 3 asas. Yang pertama adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan wewenang tersebut dilakukan oleh pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerah tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintahan pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan atau pada gubernur dan wali kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Yang terakhir ada asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya adalah landasan hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen kedua terdiri dari pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18 ayat 1 dan 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor MPR _1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR _2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah pusat. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa pengertian dari otonomi daerah dan asas-asas dari otonomi daerah serta tujuan otonomi daerah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.